Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di praktikum kali ini. Jadi ada dua hal yang perlu teman-teman nanti persiapkan dan pelajari. Jadi dua bagian yang kita nanti siapkan adalah, pertama adalah art catalog. Jadi pastikan teman-teman sudah melakukan proses install sebelumnya. Pertama kita akan belajar tentang art catalog, yang kedua kita masuk di lembaga kerja atau art map. Jadi sebelumnya dipastikan bahwa peta digital yang sudah teman-teman persiapkan sudah disimpan di folder, di mana folder kerja dari KISS tersebut diinstal. Cara mengeceknya adalah kita masuk di art catalog dan kemudian di folder connection ini kita masukkan, kita arahkan ke tempat folder di mana kita bekerja. Sebelum kita bekerja dengan peta digital dengan menggunakan ArcGIS, maka yang perlu kita ketahui bahwa kita ingin membuat suatu bentuk save file. Save file ini nanti isinya adalah, kita masuk di klik kanan, new, kemudian save file. Nanti ada 3 buah type yang kita pergunakan di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah point, kedua adalah polyline, yang ketiga adalah polygon. Poin ini adalah bentuk-bentuk titik atau bentuk poin yang biasanya digunakan untuk menandai sebuah site atau sebuah wilayah, atau menandai sebuah lokasi tertentu yang nantinya teman-teman bekerja untuk menandai sebuah potensi suatu wilayah. Kalau dalam hal ini praktikum kita kali ini. Kemudian polyline ini adalah bentuk garis. Polyline bentuk garis ini biasanya kita gunakan untuk menandai batas-batas, bisa batas provinsi, batas kota, batas suatu wilayah, batas kecamatan, sampai dengan batas yang terkecil atau batas gang. Jadi teman-teman di praktikum yang pertama diharapkan sudah dapat mempraktekkan untuk membuat batas wilayah, karena kita nanti bekerja di suatu peta yang sudah disiapkan. Oke, kita masuk di polyline saja karena kita akan membuat sebuah batas wilayah. Di name kita kasih tulisan di sini batas wilayah. Nama ini terserah ya. Masuk detail, edit. Kita yang masuk di geographic coordinate system, kemudian Word, dan kemudian yang di sini kita pilih di WGS 1984. Ya, kita klik OK dan kemudian akan muncul di sini batas wilayah. Batas wilayah ini yang nanti kita gunakan untuk bekerja. Setelah kita siapkan batas wilayah, kita masuk di bagian lembaga kerja dari ArcMap. Ketika kita memasukkan lembaga kerja di ArcMap, maka yang dilakukan adalah kita klik file, new project untuk teman-teman yang barusan bergabung, blend map, kemudian kita OK. Kemudian sebelah kiri kita lihat layer. Layer ini adalah semacam bentuk kerja, jadi selapis-lapisan, mulai dengan kita menginput dari file digital yang sudah pernah disiapkan, kemudian memproses berdasarkan save file, baik itu point, polyline atau bentuk yang lain. Kemudian kita masuk layer, klik, kemudian kita add data. Kita masukkan yang pertama kali adalah map. Saya pilih di sini anggap saja peta Kota Blitar ya. Ini peta Kota Blitar yang sudah saya siapkan. Jadi kita bekerja dengan Kota Blitar. Ini contoh saja, tapi teman-teman silahkan disesuaikan dengan peta masing-masing. Kemudian setelah itu kita melihat dari peta Blitar ini, pasti kita melihat di sini ada batas wilayah ataupun juga batas kecamatan. Ini adalah Kota Blitar. Kalau kita lihat Kota Blitar ini bersinggungan dengan wilayah Kabupaten Blitar dan seterusnya. Maka yang dilakukan pertama kali adalah kita menandai batas wilayah di sekitar wilayah ini, sehingga nantinya menjadi suatu kesatuan bahwa ini merupakan Kota Blitar saja. Dan kita masukkan di layer ini juga, klik kanan add data. Jadi data apa? Data wilayah. Batas wilayah apa? Batas wilayah yang sudah sebelumnya kita buat di art catalog. Kita add catalog sini.
Jadi kita bisa langsung masukkan keduanya dalam satu layer, tetapi kalau teman-teman ingin membuat suatu new group layer, silahkan. Jadi membuat layer ini customize, jadi ini bisa kita lihat misalnya ini batas ya, batas wilayah seperti ini, berisikan batas. Nah, kita membuat ini dan ini kita drag and drop saja seperti ini. Jadi batas wilayah di dalamnya sebuah group layer batas. Nah, setelah itu maka yang kita lakukan adalah kita melakukan proses kerja, tapi sebelumnya kita masuk kita lihat di sebelah kiri bawah ada data view, data layout. Data layout ini nanti terkait dengan bagaimana teman-teman melakukan export. Kemudian data view ini data bekerja. Oke, kita masuk. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita posisi ini dengan memasukkan dua buah komponen, yang pertama adalah peta, yang kedua adalah batas wilayah, maka yang dilakukan adalah kita masuk di editor dan kemudian memastikan bahwa start editing sudah terbuka. Bisa editing buka, kemudian sebelah kan ada sebuah window, pastikan. Setelah itu kita klik di sini, kita klik di batas wilayah, kita pilih posisinya batas wilayah ini masuknya di mana, apakah boundary nasional atau boundary state, karena ini merupakan sebuah batas wilayah saja. Saya pilih boundary state, bisa juga boundary city, bisa. Kemudian besarnya garis juga kita modifikasi jadi misalnya 3, sehingga nantinya misalnya batas wilayahnya ada kecamatan dan kelurahan, maka besarannya, tebal tipisnya garis juga disesuaikan lebih kecil. Warnanya saya sesuaikan mungkin lebih cerah, misalnya warna merah gitu ya, dan klik OK. Setelah kita masuk, kita klik saja, kita masuk, pastikan apakah benar. Setelah itu melakukan tracing. Tracing ini dilakukan ke setiap bentuk sudut dari peta. Kita klik seperti ini, kita tracing. Kita akan tracing secara perlahan. Jangan sampai ada yang terlewat. Ingat, yang kita tracing sekarang adalah batas wilayah kota. Jadi nanti apa yang dilakukan selanjutnya adalah men-tracing dari batas wilayah yang lain. Jika di peta tersebut menuliskan daerah wilayah sampai dengan yang terkecil seperti lokasi dari kelurahan, kemudian seperti lokasi dari kecamatan, maka otomatis kita melakukan yang sama seperti ini. Kita posisinya nggak saja ini terus ya, sebagai contoh saja. Jadi ini kita lakukan proses titik demi titik. Mohon maaf ini karena mencontohkan ya, jadi ini tidak terlalu akurat, tapi teman-teman nanti melakukan hal ini silakan dilakukan dengan proses yang lebih akurat. Nah, saya hanya mencontohkan saja. Kemudian kita finish sketch. Nah, kita sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, maka kita lihat layer ini batas wilayah. Kita sudah selesai untuk melakukan tracing batas wilayah. Bagaimana kita mengecek batas wilayah kita sudah jadi atau tidak? Kita klik saja ini pada digital dan menjadi ini. Jadi teman-teman, di pertemuan kali ini silakan melakukan hal yang sama. Khusus pertemuan kali ini, teman-teman bisa melakukan uji coba untuk proses tracing batas wilayah dulu. Dan kemudian setelah itu di pertemuan yang akan datang kita akan melakukan proses untuk tracing batas wilayah yang lain sampai dengan posisi nantinya di akhir menentukan pointing dari potensi dari masing-masing wilayah. Terima kasih. Saya harap teman-teman bisa memahami. Silakan nanti bertanya jika ada hal yang ingin ditanyakan, dan saya harap teman-teman tetap bersemangat untuk melakukan proses pembelajaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.